Halo, perkenalkan nama saya Andi Desi Vio Alpionita, Prodi Pendidikan Ekonomi, NIM 21690100861, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan presentasikan tentang dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Langsung saja saya akan bahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, dampak positif teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Dan yang ketiga, dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Langsung saja, pembahasan pertama yaitu pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum memahami pengertian teknologi informasi dan komunikasi, kita harus memahami pengertian teknologi informasi dan komunikasi secara terpisah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 2 pengertian teknologi. Yang pertama yaitu metode ilmiah untuk mencapai tujuan yang praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Dan yang kedua, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dan selanjutnya, informasi merupakan penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Dan selanjutnya, komunikasi merupakan penerima atau pengirim pesan atau berita antara 2 orang atau lebih sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami. Komunikasi juga diartikan sebagai hubungan atau kontak. Dikutip dari UNESCO Institute for Statistics, TIK merupakan keseluruhan teknologi dan sumber daya yang beragam yang digunakan untuk mengirimkan, menyimpan, membuat, berbagi atau bertukar informasi. Nah, selanjutnya pengertian teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara umum merupakan semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengelolaan, penyampaian, penyebaran, dan penyajian informasi. Pembahasan kedua yaitu dampak positif teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua yaitu munculnya berbagai media massa yang digunakan sebagai pusat ilmu pengetahuan dan pusat pendidikan. Yang ketiga, inovasi pembelajaran akan semakin berkembang karena adanya inovasi e-learning. Yang keempat yaitu kemajuan TIK akan memungkinkan adanya kelas virtual yang tidak mengharuskan peserta didik dan pendidik bertemu dalam satu ruangan. Yang kelima yaitu pengembangan sumber daya manusia melalui pemanfaatan dan pendayagunaan dari sistem TIK. Yang keenam, pada sistem administrasi sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena adanya penerapan TIK. Yang ketujuh yaitu terciptanya metode-metode pembelajaran yang membuat siswa dapat memahami materi-materi secara abstrak. Kedelapan yaitu mengurangi ketertinggalan dari pemanfaatan TIK dan pendayagunaan TIK dibandingkan dengan negara berkembang dan negara maju lainnya. Yang kesembilan yaitu pendidik dapat meningkatkan kompetensinya melalui berbagai bidang ilmu dan profil institut pendidikan diketahui oleh pemerintah. Dan ke-10 dapat dengan mudah mendapatkan pengetahuan dari perpustakaan online, kelas online, diskusi online, dan berbagai metode penerapan lainnya dalam bidang pendidikan. Pembahasan ketiga yaitu dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu kemajuan teknologi akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual. Yang kedua, walaupun sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah dan apabila terjadi kecerobohan akan berakibat fatal. Yang ketiga, alat komunikasi melatih anak untuk berpikir pendek dan berkonsentrasi dalam jangka waktu yang pendek. Yang keempat, pengetahuan teknologi yang luas maka kemungkinan akan melakukan tindakan kriminal. Kelima,
siswa ataupun mahasiswa, kadang-kadang guru bisa kecanduan aspek teknologi bukan isi pembelajaran. Keenam, TIK dipandang kurang efektif apabila menggunakan internet, membuka video porno ketika menggunakan komputer sekolah. Ketujuh, tidak menjadikan TIK sebagai sumber ilmu pengetahuan atau pusat pendidikan. Kedelapan, penggunaan teknologi anak di bawah umur perlu adanya pengawasan karena antara untung dan ruginya apabila mereka kecanduan. Kesembilan, kurangnya pengembangan bagi siswa maupun mahasiswa apabila terus bergantung pada teknologi. Dan kesepuluh, banyaknya pemakaian aplikasi yang tidak cocok dengan pengembangan intelektual anak. Sebagai kesimpulan dari presentasi saya, bahwa dalam era perkembangan ilmu pengetahuan sekarang, sangat penting adanya teknologi, dan khususnya di dunia pendidikan. Teknologi ini sangat berperan penting dalam input, proses, dan output informasi dalam pendidikan. Terdapat banyak manfaat teknologi yang sangat besar dalam dunia pendidikan, khususnya bagi perkembangan anak didik sekarang. Tetapi dalam penggunaan teknologi yang salah akan berdampak buruk bagi kita maupun orang lain. Itulah presentasi saya tentang dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama saya pribadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.